Harga saham sejatinya itu adalah harapan atau proyeksi. Selainnya satu juga mencerminkan bagaimana kondisi perusahaan saat ini, dan kedua itu proyeksi. Kenapa sekarang banyak yang pada turun, karena mereka melihat aduh proyeksi masa depan kok agak suram nih. Ya at least ya we don't know sampai kapan, tapi mungkin secepat-cepatnya awal semester 2 itu pun honestly belum pasti ya kan, because the new certainty now is uncertainty itself gitu. So yang bisa saya katakan adalah kita perlu merevisi. Satu itu memang akan ada revisi market outlook di tahun 2020. Most of the analysts sudah bikin itu sebenarnya. Even IMF dan Badan Keuangan Internasional lainnya juga sudah dari tahun lalu nurunin, bahkan mungkin tahun ini akan nurunin lagi, mereka review ulang. Dan we have to start thinking ini strategi ke depannya gimana. Kalau semua, jadi instead of panicking right now gitu, kita udah mulai mikir, company maksudnya harusnya udah mulai mikir gimana nanti kalau keadaan udah mulai terkendali, what should they do? Mereka gimana caranya meningkatkan revenue-nya? Gitu. Bukan malah nambah utang ya, berarti harusnya dalam kondisi seperti ini komposisi hutang yang paling baik yang kita bisa lihat dari sebuah perusahaan ini seperti apa? Utangnya, nah ini akan menarik ketika saya membicarakan sektor finance karena berhubungan dengan utang bank, right? Utang bank, sektor finance ini mungkin akan agak sulit dalam kedepannya ya, karena apa? Business is not running well. Bagaimana mereka bisa bayar kredit yang diambil ke bank, ya kan? Ini ditakutkan akan membuat NPL perbankan makin besar. Ya, banyak bisnis yang nggak bisa bayar utangnya. Bagaimana? Ya, alasannya seluruh dunia begini, ya kan? Mungkin utang sebaiknya perusahaan harus mengelolanya dengan lebih cermat lagi sekarang ini. Restrukturisasi pastinya nanti ke belakangnya akan banyak diusahakan gitu. Ya, dan untuk sementara mungkin kalau trading di sektor finance, walaupun saya selalu bilang bahwa kalau market mau recover itu harusnya sektor finance yang bangkit duluan. Tapi kalau sekarang ini a bit risky memang ya. Sangat beresiko untuk kondisi sekarang ya. Iya. Kalau misalnya PER itu kan ada patokannya nih Ci, nggak boleh di bawah 15 kali, diusahakan gitu ya, lebih rendah dari 15 kali. In the general. Kalau ROI juga kalau bisa 100% lebih bahkan ya, atau mungkin 100% mentok gitu ya. Jarang banget itu yang bisa 100%. Kalau nggak ada keren banget perusahaannya ya. Kalau DER itu seperti apa sih patokannya? DER itu namanya debt to equity ratio. Debt to equity artinya hutang berbanding dengan equity. Yang bagus justru di bawah 1. Jangan sampai istilahnya lebih besar. Ini tergantung industri ya sebenarnya ya. Iya betul. Karena kalau banking nggak mungkin kayaknya. Banking isinya kebanyakan uang orang pihak ketiga semua, so DER-nya pasti akan besar. Itu emang nggak berlaku. Tapi for most businesses, I guess ya. Ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai hutangnya lebih besar daripada equity-nya, apalagi sampai bikin equity-nya minus, gitu. That is a total no-no. Udah nggak boleh banget. Di atas 1 masih tapi kita juga perlu memperhatikan corporate action dia di masa depan. Kita lihat dia punya plan bisnis seperti apa. Apakah bisa untuk menutupi hutangnya? Seperti ada beberapa perusahaan batubara pada khususnya yang dikenal punya hutang cukup besar sampai-sampai membuat defisiensi modal. Modalnya itu sampai minus ya. Karena equation sederhana dari neraca itu adalah aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, jangan sampai liability-nya ini malah lebih besar daripada equity sampai-sampai ini membuat minus. Gitu. Ini posisi yang harus Anda ketahui begitu ya terkait mengenai DER. Nah, kalau tahun ini kan memang tahunnya agak beda ya dibandingin tahun-tahun yang sebelumnya gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita mau ngincer saham, incernya yang bagiin dividen deh gitu supaya ada passive income masuk gitu kan. Nah, ini seberapa besar juga peran sebuah saham dikategorikan bagus dengan kesehatan artinya membagi dividen nih, Ci Liza. Ini masuk nggak sih ke dalam pertimbangan artinya untuk memilih
saham yang mungkin naiknya lebih cepat gitu ya, nanti ketika recovery nih global, recovery ekonomi ini juga akan lebih dulu, ataukah seperti apa? Normally kalau nggak dalam saat-saat seperti ini, memang bahkan di awal tahun kemarin sempat loh ada 3 bank kita, bank BUMN yang memberikan dividen cukup besar, di atas 3% semua yieldnya. Kalau nggak salah BRI, Mandiri, satu lagi kalau nggak BNI, BTN, sorry ya. Nah itu dividen ini merupakan salah satu bentuk keuntungan yang juga diburu oleh para pemegang saham. Tapi ini lebih kepada investor jangka panjang. Karena perlu kita sadari biasanya nih perilakunya kalau misalkan suatu perusahaan setelah memberikan dividen pada hari berikutnya yaitu X date, namanya X dividen, itu biasanya harga sahamnya akan jatuh, ya akan turun sebesar dividen itu sendiri. So kalau dividennya besar maka jatuhnya pun cukup besar. Malah kemarin timingnya juga kurang tepat, pas juga kondisi bursa global kita digoncang, instead of cuma 3% malah ada yang turun dalam sehari itu 7%. Betul. Padahal itu bank papan atas kita gitu loh. Ya sekali lagi perlu ada pemisahan, perlu ada definisi yang jelas bagaimana style trading Anda, apakah ini untuk long term atau untuk short term, dan perilaku pergerakan saham seperti ini juga ya lama-lama kita akan tahu dengan sendirinya.